Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silam Pari TV? Senin yang ketemu lagi sama aku di Silam Pari Sepekan, Minggu 24 Juli 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kah. Bersama aku mengedi kala Silam Pari Sepekan. Selengkapnya. Kita langsung ke berita yang pertama. Kelakuan tersangka Reza Satria alias Eja bersama kelima wong kawannya sangat biadab. Lima wong itu tega ngelaku ke perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Korbannya sebut bayi gadis, disekap dan dikurung selama 15 hari, sampai-sampai korban juga sempat dijual ke lanang lain. Tim Landak Satreskrim Polres Musirawas berhasil menangkap tersangka Reza Satria, warga Dusun 2, Desa Binjai, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Pada 19 Juli 2022, di Desa Kalisereng, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Lalu dibawa ke Polres Musirawas untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur. Diketahui, korban baru berusia 14 tahun. Tersangka diduga menyetubuhi korban, sebut saja gadis, di dalam kontrakan sejak 1 Juni hingga 15 Juni 2022. Dan selama itu korban gadis dikurung selama 15 hari. Serta tersangka juga menawarkan korban kepada 5 temannya dengan meminta uang 1 juta rupiah. Diketahui kelima temannya tersebut yakni Raymond, Fahmi, Erik, Okta, dan Jalal. Dengan total pelaku berjumlah 6 orang. Dengan modus Raymond menjemput korban yang saat itu sedang berada di acara pesta pernikahan di desa Pulau Panggung. Lalu Raymond membawa ke rumah kontrakan Reza, sedangkan teman-teman yang lain sudah menunggu di kontrakan. Lalu korban disetubuhi dengan bergantian. Akibat perbuatannya, kini Reza Satria harus mempertanggungjawabkannya di Polres Musirawas. Sedangkan keempat temannya kini sedang dalam pencarian orang. Tim Liputan Silam Pari TV. Dua oknum anggota Polres Lubuk Linggau dinyatakan terbukti positif narkoba. Sudah menjalankan tes urin, dua anggota itu ditahan dan nak disidak kode etik. Dua orang anggota Polres Lubuk Linggau dinyatakan positif narkoba setelah 2 hari sebelumnya menjalankan tes urin. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, dua anggota yang positif tersebut telah dilakukan penindakan berupa penahanan dan akan disidangkan kode etik. Kedua anggota tersebut yakni Bribtu R dan Aibda S. Dirinya menegaskan, dua anggota yang ditahan positif ini untuk barang bukti tidak ada, hanya positif saja. Kapolres menyatakan tidak akan mentolerir bila ada anggota terbukti narkoba. Yaitu memerangi narkoba. Nah, ini kita akan mengadakan operasi anti, tetapi kita akan melaksanakan pembersihan di dalam Polri dulu. Ya. Kemarin untuk anggota ada cek urin, ada 2 anggota kita yang positif. Untuk barang bukti memang tidak ada, cuma dia positif, dan kita lakukan penindakan, kita lakukan penahanan, dan kita akan sidangkan kode etik. Ya. 2 personil anggota inisialnya S sama R. Itu satuan apa dan? SPK sama Sabara. Dan itu karena itu kan pengguna, apakah ada dari kita untuk melakukan rehab atau gimana? Ya, nanti kita akan rehab karena memang dia barang bukti tidak ada, cuma tes urin positif dan kita lakukan udah memakai aja. Kita udah lakukan penahanan dan kita akan sidangkan kode etik. Artinya masih dalam tahap pembelaan. Iya. Reza Meldelianti, Silam Pari TV. Barang bukti sabu seberat 304 gram asal Riau dimusnahkan. Pemusnahan sabu dilakukan di depan Mapolres Musirawas Utara dengan cara di blender. Pemusnahan barang bukti atau BB sabu seberat 304 gram dari pelaku inisial SI,
Warga Surulangun merupakan hasil ungkap kasus Satres Narkoba Polres Muratara. Pelaku diamankan jajaran Satres Narkoba di Jalan Lintang Sumatera, Kecamatan Rawas Ulu. Kapolres Musirawas Utara, AKBP Verli Rosa Putra mengatakan, keberhasilan Satres Narkoba dalam ungkap kasus narkoba jenis sabu seberat 304 gram setidaknya mampu menyelamatkan 3.000 orang dari penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, pada bulan ini pihaknya telah berhasil mengungkap 5 kasus narkoba. Namun, untuk pelaku yang lain tidak lebih besar dari pelaku SI. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. 304 gram ini kalau harga di pasaran kurang lebih 350 juta. Kemudian ini akan menyasar ke pengguna atau masyarakat, kita selamatkan masyarakat atas penggunaan narkotika ini kurang lebih dengan rata-rata penggunaan 1 gram untuk 10 orang berarti ada 3.000 orang kurang lebih yang kita selamatkan. Dirinya mengaku tidak akan berhenti memberikan himbauan kepada masyarakat untuk dapat memerangi narkoba. Tim Silam Pari TV. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musirawas Utara minta masyarakat khususnya yang tinggal di pinggir kali supaya jago-jago dan waspada potensi bencana yang bisa datang kapan baik. Hal itu menyusul kondisi cuaca yang tidak menentu yang terjadi pas ini. BPBD Kabupaten Muratara meminta masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran sungai agar siaga mewaspadai potensi bencana yang bisa datang kapan dan di mana saja. Hal itu menyusul kondisi cuaca yang tidak menentu yang terjadi saat ini. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, Madhir mengungkapkan bahwa berdasarkan surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa perkiraan cuaca saat ini tidak menentu. Padahal tahun sebelumnya pada bulan Juli sampai bulan September tahun lalu memasuki musim kemarau. Namun nyatanya masih hujan hingga beberapa hari lalu 2 desa yang ada di Kecamatan Nibung terendam banjir. Menurutnya, ada 2 desa di Kecamatan Nibung mengalami kebanjiran dan setidaknya 38 rumah terendam banjir. Akibat luapan sungai kecil yang ada di desa tersebut meluap saat diguyur hujan keseharian. Kami sudah mendapat surat dari BNPB tentang peringatan dini terhadap banjir dan tanah longsor. Jadi memang kondisi cuaca di Muratara ini untuk saat ini tidak menentu. Memang semulanya sesuai dengan kalau di tahun-tahun yang kemarin memang pada bulan Juli itu sampai dengan September itu memang biasanya musim kemarau. Tapi pada tahun ini memang kondisi cuaca di Muratara tidak menentu. Jadi di posisi bulan sekarang di bulan Juli yaitu kondisi cuacanya sebenarnya ya musim kemarau, tapi kenyataannya yaitu musim hujan. Jadi kami dari BPBD Kabupaten Musirawas Utara menghimbau kepada warga untuk selalu berhati-hati, terutama di desa-desa yang dilalui oleh aliran sungai. Jadi memang kita pada saat ini sudah memasuki musim penghujan. Pihaknya memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran sungai agar dapat antisipasi dan mewaspadai banjir karena bencana yang bisa datang kapan saja. Tim Silam Pari TV. Pemirsa, berita tadika sekaligus menutup ke Silam Paris Pekan Minggu K. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumangeri bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Paris TV punya kita gale.